isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sistem urogenital. Jadi apa itu sistem urogenital? Sistem urogenital itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari sistem urinaria dan sistem genitalia. Nah, sistem urinaria itu biasa kita sebut dengan sistem ekskresi. Fungsinya untuk membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan atau membahayakan bagi kesehatan tubuh. Nah, bahan-bahan yang tidak diperlukan ini akan dikeluarkan dalam bentuk larutan atau air dengan perantara ginjal dan salurannya. Nah, biasanya itu kita sebut dengan sisa-sisa metabolisme yang bisa berupa dengan keringat, air kencing, ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya ada perkembangan sistem uropotika. Nah, ini disebut juga yang tadi itu sistem ekskresi. Nah, kan sistem ekskresi ini melalui ginjal dan salurannya sebagai perantaranya. Jadi di sini kita akan membahas tentang pertumbuhan ginjal. Jadi pertumbuhan ginjal ini meliputi 3 tahap. Yang pertama itu pronefros. Itu adalah ginjal primitif atau ginjal pertama. Nah, ginjal ini tersusun secara metamerik, berfungsi pada berudu dan pisces. Nah, berasal dari nefrotom segmen paling anterior. Letaknya ini di dekat jantung. Nantinya saluran kemihnya bakalan berubah jadi saluran kemih mesonefros. Yang selanjutnya itu ada mesonefros. Ini merupakan ginjal kedua atau ginjal transisi. Ginjal ini tersusun secara metamerik, berfungsi pada pisces dan amfibi dewasa. Nah, glomerulusnya ini berada di dalam kapsul Bowman. Nah, pada mamalia, mesonefros bekerja sama dengan plasenta sebagai alat pembuangan. Yang ketiga itu ada metanefros. Ini merupakan ginjal ketiga atau ginjal definitif, tersusun secara non-metamerik. Jadi ginjal ini berfungsi pada reptilia, aves, dan mamalia. Ginjal ini juga termasuk tipe ginjal yang ada dalam tubuh manusia. Nah, ini adalah gambar struktur ginjal pronefros dan mesonefros. Pronefros yang bagian kiri atas, mesonefros yang bagian kanan bawah. Baiklah, selanjutnya ada struktur ginjal metanefros pada mamalia. Seperti yang kita lihat pada gambar, strukturnya terdiri dari ureter, vat in renal sinus, medula, cortex, kapsul, piramid, medulla res, minor calyx, major calyx, arteri, vein, dan renal pelvis. Selanjutnya ada bagian-bagian ginjal. Yang pertama pronefros. Pronefros berasal dari nefrotom, segmen paling anterior, yang letaknya dekat jantung. Setiap nefron memiliki nefrostom untuk menerima ampas metabolisme dari selom dan tubulus yang menyalurkan zat buangan menuju ke dorsolateral tubuh. Yang kedua ada mesonefros, tersusun secara metamerik, berfungsi pada pisces dan amfibi dewasa. Setiap nefron memiliki glomerulus dan nefrostom. Glomerulus berada dalam kapsul Bowman. Yang selanjutnya ada metanefros, tersusun secara non-metamerik yang berfungsi pada reptilia, aves, dan mamalia. Selanjutnya ada perkembangan embrionik ginjal yang dimulai dari pronefros. Pronefros yaitu tubulus yang muncul di bagian anterior punggungan penefrik yang menghasilkan ductus pronefrik yang tumbuh secara tidak menentu di punggungan nefrik dan bermuara ke dalam kloaka. Yang kedua, mesonefros. Mesonefros yaitu tubul yang muncul di tengah-tengah punggungan penefrik dan tekan ke saluran pronefrik yang ada. Yang ketiga, metanefros. Metanefros tumbuh dari saluran mesonefrik, ureter diverticulum, yang tumbuh ke bagian posterior nefric ridge.
Yang keempat, opisthonefros, yaitu tubul yang timbul dari penggunaan nefrit tengah dan posterior membentuk ginjal yang diperluas. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin fungsi ginjal pada mamalia, guys. Nah, pada awalnya pembentukan urin terjadi ketika tekanan tinggi dalam glomerulus mendorong cairan dalam darah dan mengalir dari kapiler ke kapsul ginjal dan membentuk filter glomerulus. Nah, ketika filter glomerulus melewati sisa nefron, beberapa konstituen ditambahkan, tetapi sebagian besar air diserap kembali ke kapiler. Pada mamalia, penyerapan ini terjadi terutama di tubulus proksimal dan dikumpulkan di saluran tubulus menengah dari lengkung Henle, menghasilkan lingkungan asil di sekitar medula ginjal. Ketika urin mengalir di saluran pengumpul melalui medula, ia dibawa melalui daerah hiperosmotik dan air mengikuti gradien osmotik dari tubulus ke jaringan sekitarnya. Nah, pembuluh darah dari vasa rekta mengambil air dan kembalikan ke sirkulasi sistemik. Nah, dari sirkulasi sistemik ini kemudian menghasilkan urin pekat di saluran pengumpul yang diekskresikan dari ginjal melalui ureter. Nah, gambar itu guys adalah pembesaran sel ginjal yang menunjukkan dinding endotel glomerulus, sel endotel khusus dari kapsul ginjal, dan lamina basal tebal antara endotel dan lapisan. Tanda panah tersebut menunjukkan arah aliran cairan dari darah ke kapsul ginjal untuk membentuk filter glomerulus. Sistem genitalia. Sistem genitalia atau biasanya disebut sebagai sistem reproduksi adalah sistem organ seks yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Nah, fungsi utamanya adalah dari organ reproduksi ini sendiri untuk memproduksi sel telur dan sel sperma. Nah, sistem reproduksi meliputi gonad, saluran, hormon, gamet, dan saluran yang menyangkut gamet. Hormon reproduksi memfasilitasi perilaku seksual. Saluran reproduksi dibuat untuk menerima gamet, mendukung zigot, dan melakukan fungsi lainnya. Struktur sistem reproduksi pada mamalia. Nah, pada mamalia, setiap ovarium terdiri dari jaringan ikat luar, kapsul, tunika albuginea yang membungkus tebal korteks, dan medula yang lebih dalam. Ovarium atau telur menempati korteks dan terbungkus lapisan sel folikel yang berasal dari jaringan nektif. Sel telur ditambahi sel-sel folikel yang terkait adalah disebut folikel. Nah, jika pembuahan terjadi, ovum berlanjut menyusuri sel telur dan tertanam di dinding rahim, di mana selanjutnya pertumbuhan embrio pun terjadi. Nah, jika pembuahan tidak terjadi, ovum yang belum berkembang terus menuruni saluran telur dan keluar dari rahim untuk siklus menstruasi berikutnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita dan sistem reproduksi pada pria. Jadi ini ada gambar sistem reproduksi pada wanita, yaitu terlihat bagian pelvis perempuan menunjukkan organ reproduksi dan hubungan mereka dengan sistem kemih dan pencernaan. Ovarium membesar dan membelah di sebelah kanan. Tahapan berturut-turut dalam pematangan folikel, dimulai dengan folikel primordial dan kemudian dilanjutkan pada folikel gravian dan corpus luteum. Dirangkum dalam ovarium yang representatif, termasuk folikel atretik dan tahap kemunduran lainnya. Kemudian di sini ada gambar sistem reproduksi pada pria, yaitu terlihat bagian sagittal pelvis pria ini menunjukkan organ-organ reproduksi dan hubungannya dengan sistem saluran kemih dan pencernaan.
Testis yang membesar dan terpisah dari sistem salurannya ditunjukkan di bagian bawah. Spermatozoa yang diproduksi di tubulus seminiferus akhirnya melewati tubulus lurus ke dalam rete testis dan memasuki epididymis. Cairan ditambahkan ketika spermatozoa dipindahkan melalui vas deferens oleh kontraksi lembaran otot polos di dindingnya. Itulah tadi penjelasan mengenai gambar dari sistem reproduksi pada wanita dan sistem reproduksi pada pria.